rujuk udah nggak mungkin ya, ya karena sudah sampai ke level ini mungkin sudah. Tadi pasca sidang Ruben Onsu ya, Ya. Seperti apa Bang? Karena kan tadi sempat ada 2 saksi yang dihadirkan. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan sidangnya Ruben atas gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, agendanya hari ini sudah masuk agenda saksi ya, pembuktian saksi. Jadi tadi kita hadirkan ada 2 orang saksi. 2 orang saksi ini adalah karyawan ya, karyawannya Ruben dan Sarwendah. Meskipun kedua karyawan ini sekarang lebih fokus untuk melayani atau bekerja di tempatnya Sarwendah. Kan kita tahu, sama-sama tahu bahwa Ruben dengan Sarwendah itu sekarang sudah tidak tinggal satu rumah ya. Jadi 2 karyawan ini sekarang dia lebih fokus untuk membackup pekerjaan Sarwendah. Nah, jadi itulah saksi yang tadi kita hadirkan, di mana saksi ini kita butuhkan untuk menerangkan bahwa memang hubungan antara penggugat Ruben dengan Sarwendah itu memang ada sedikit percekcokan, kan begitu ya. Jadi itu yang dia sampaikan. Yang kedua adalah yang paling utama itu adalah bahwa memang mereka sudah tidak satu rumah, lebih kurang 6 bulan. Bang, mungkin alasan Ruben sendiri awalnya memilih 2 saksi ini apa sih Bang? Karena kan mungkin masih bisa memilih yang lain atau bisa memilih keluarga, atau apakah memang karyawan 2 ini bekerja cukup lama oleh Ruben atau seperti apa Bang? Kan nggak ada keharusan ya, harus keluarga, kan nggak ada kewajiban ya. Karena kalau keluarga, Ruben tidak punya pilihan siapa keluarga yang mau dijadikan saksi. Nah, jadi kebetulan 2 karyawan ini kan memang selama ini sudah bekerja masing-masing 3 dan 4 tahun. Dan kebetulan kerjanya kan memang di rumah gitu loh ya, di rumah ya. Jadi si saksi yang perempuan juga kerjanya di rumah, yang laki-laki itu security yang tentu juga kerjanya di rumah. Jadi dia yang paham bagaimana kehidupan sehari-hari keluarganya Ruben. Nah, jadi itu cukuplah artinya untuk kualifikasinya untuk bisa memberikan kesaksian terkait dengan masalah apa yang sekarang kita sedang gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang, tadi sempat Mbak Tiara mengatakan minggu depan pun akan dihadirkan saksi juga. Nah, itu bisa dijelaskan Bang? Kalau saya rasa hari ini cukup saksi, 2 cukup. Ya, jadi nggak ada kewajiban untuk menghadirkan saksi lagi, kecuali memang tadi ada yang kita anggap memang ada yang kurang. Mungkin kita akan hadirkan saksi ya, tapi saya kira saksi yang kita hadirkan hari ini sudah cukup memberikan gambaran. Tapi kalau memang misalnya perlu saksi lagi yang kita rasa perlu untuk lebih meyakinkan, maka akan kita hadirkan. Artinya saksi yang kedua tadi itu mengetahui betul ya kejadian adanya kecekcokan gitu. Nah, hubungan komunikasinya sendiri sebenarnya seperti apa Bang, Ruben sama Sarwendah? Walaupun sudah tidak satu atap ya. Kalau komunikasinya kan sebenarnya kan nggak perlu ditanyakan ke saya, kan kita juga bisa melihat bagaimana hubungan mereka itu kan masih selayaknya suami istri, karena belum ada putusan pengadilan. Ya, mereka tetap melaksanakan perannya mereka itu sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak mereka, dan keberadaan mereka itu juga selalu ada bersama-sama kalau untuk kepentingan anak-anak. Jadi saya kira kalaupun misalnya ada komunikasi, pasti komunikasi itu terkait dengan mengenai masalah kepentingan anak-anak. Dan kalau bicara tentang kepentingan anak-anak, ya mereka harus komunikasi harus baik lah. Karena kalau enggak nanti akan berdampak kepada anaknya. Ini yang mungkin tidak diinginkan oleh mereka berdua. Tapi Bang, cekcoknya sendiri udah lama Bang? Kembali lagi yang seperti saya katakan itu, bahwa kita tidak masuk ke substansi pokok perkara, karena kita akan sampaikan nanti setelah perkara ini selesai. Ruben akan sampaikan semuanya apa yang menjadi pokok persoalan dari permasalahannya. Tapi Bang, ini hubungan antara saksi yang dihadirkan pada hari ini tuh sedekat apa sih sama Ruben atau sama Sarwendah ketika masih kerja gitu? Kan kalau kita bicara mengenai masalah saksi dalam kasus perceraian kan tidak perlu ada kedekatan sedekat-dekatnya. Yang penting dia adalah orang yang memang tinggal dalam satu tempat, dan orang ini kalau tidak satu tempat tapi mengetahui
apa yang terjadi, apa yang yang dialami ketika dia bekerja dengan Ruben dan Sarwenda, dan yang kita perlukan cuma hanya itu. Artinya saksi yang tadi dihadirkan menguntungkan pihak Ruben juga atau gimana Pak? Ini nggak bicara masalah untung rugi atau menguntungkan, tapi artinya ini adalah saksi ini untuk memperkuat dalil kita bahwa memang ada sesuatu yang membuat Ruben harus sampai pada putusan mengajukan gugatan. Gitu. Bang Milo, mungkin sampai saat ini sudah ada obrolan kan dengan pihak kuasa hukum sana tentang indikasi untuk rujuk, Bang? Mungkin ada obrolan? Rujuk udah nggak mungkin ya, ya karena sudah sampai ke level ini mungkin sudah nggak rujuk lagi ya. Tapi bukan berarti suatu saat kalau misalnya ada kuasa Tuhan misalnya atau ada hal-hal yang baik, mereka ingin kembali melakukan lagi perkawinan lagi gitu misalnya kan, karena tidak terikat dengan kalau seperti talak 3 itu kan harus salah satu menikah dulu atau kedua-duanya menikah dulu baru boleh menikah lagi kan. Kalau ini kan mungkin mereka nggak akan terikat dengan aturan seperti itu ya. Kita akan lihat saja nanti ke depannya. Tapi kalau sampai hari ini, kalau di level gugatan yang hari ini udah mau sampai pembuktian, mau kesimpulan, tinggal putusan, saya kira udah. Bang, ini kan bisa dibilang dari awal sidang perdana sampai hari ini kan baik dari pihak tergugat ataupun dari pihak penggugat itu kan tidak hadir ya. Apakah memang keputusan itu sudah first take, Bang? Apakah sudah diputus resmi atau seperti apa tuh, Bang? Jadi gini ya, penggugat itu kan hadir ya. Penggugat itu hadir yang diwakilkan kepada kuasa hukumnya ya. Jadi kenapa prinsipal tidak diminta untuk datang? Karena tergugat tidak hadir, ya. Karena kalau tadi misalnya, kecuali kalau dari tergugat hadir, maka hakim akan meminta untuk dilakukan mediasi. Ini ada kepentingan, masing-masing prinsipal itu hadir untuk dimediasi, ya. Tapi ini kan tidak hadir nih tergugatnya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, maka kehadiran Ruben itu memang secara hukum acaranya tidak diperlukan, kan begitu ya. Proses bisa berjalan. Nah, kalau masalah first take itu kan artinya kan suatu kondisi perkara itu berjalan tanpa kehadiran tergugat. Apakah sudah first take? Belum. Karena harus ada putusan dulu. Nah, ketika putusan itu sudah keluar, barulah dapat dikatakan telah ada putusan first take, yaitu putusan yang dikeluarkan tanpa kehadiran pihak tergugat. Tapi kalau hari ini sepertinya akan dilakukan prosesnya tanpa kehadiran tergugat gitu loh. Bang, balik lagi soal tadi yang sempat Abang singgung terkait proses sidang, kemungkinan hanya tinggal beberapa kali ya. Berarti apakah di bulan ini sudah selesai targetnya? Kalau misalnya minggu depan itu tanggal 27 ya 27 itu kita merasa ada saksi tambahan yang kita hadirkan, maka 27 ya baru kesimpulan. Berarti kan minggu depannya lagi tuh. Minggu depannya lagi itu sudah September. Itu kesimpulan. Setelah kesimpulan, hakim memerlukan waktu untuk membuat keputusan. Jadi kalau kita bilang bulan ini, saya rasa tidak akan terkejar ya. Tapi mungkin kalau bicara ke bulan Septembernya, kemungkinan ya? Mungkin masih bisa terkejar untuk ada putusan. Bang, izin mempertegas, ini kan posisinya kedua belah pihak sudah tidak satu atap. Untuk anak-anak sendiri sampai saat ini sama siapa, Bang? Sarwenda. Iya. Artinya Ruben sendiri boleh berkunjung ke? Boleh karena tidak ada batasan ya? Nggak ada batasan, karena setiap hari juga yang mengantar anak-anaknya ke sekolah kan itu Ruben. Ya, jadi nggak ada batasan. Jadi artinya anak ya anak lah. Jadi jangan sampai anak itu mendapatkan dampak dari apa yang terjadi pada orang tuanya. Oke, siap. Terima kasih.